Nah, kemudian apa itu yang tren kan gaduk. Nah, belum lagi ini yang ngetren di Kalimantan Selatan itu cubu. Yang saat ini sedang gitu karena apa sih peranan orang tua? Pertama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dharma Wanita Persatuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Tempat di mana kita akan membicarakan berbagai topik menarik yang tentunya bersama orang yang ahli di bidangnya. Pagi ini saya sudah ditemani seorang wanita. Beliau seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir, di mana nanti beliau ini akan membagikan kisah sekaligus pengalaman beliau, baik sebagai seorang ibu maupun terhadap pekerjaan yang beliau geluti. Baik, selamat pagi dan selamat datang Ibu Rina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam NKRI, Salam Indonesia Raya. Iya. Beliau saat ini bekerja di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala sebagai penyuluh narkoba ahli muda ya Ibu ya. Iya. Baik Ibu Rina, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah. Bu Rina, punya kesibukan apa saja? Bisa diceritakan, baik Ibu Rina kan sebagai selain sebagai wanita PNS yang berkarir saat ini di BNNK Kabupaten Barito Kuala, tentunya juga sebagai seorang ibu ya Bu ya. Bisa diceritakan Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini terima kasih banyak kita diundang tentunya pada hari ini. Dengan kalau ditanya kesibukannya tentu lebih banyak di kantor ya. Iya, tentu saja jamnya ya. Sangat-sangat strength sekali untuk memerangi narkoba, baik di level kecil ataupun level besar, tetapi tidak mengesampingkan peran kita sebagai seorang ibu. Tentu saja. Mungkin seperti itu. Iya. Ibu Rina, kita kan bekerja ya sebagai ibu rumah tangga juga. Bagaimana cara Ibu Rina sih membagi waktu Bu? Yang jelas-jelas kita tahu ya Ibu Rina yang konsentrasi terhadap pekerjaan Ibu sebagai penyuluh narkoba nih di BNNK itu wow. Sungguh waktunya kadang dia bisa menjadi penyuluh di siang hari di jam bekerja, tapi bisa menjadi ikut juga nih di malam hari kan. Kadang di BNNK melakukan semacam razia ya Bu ya. Saya Ibu Rina jelaskan nggak? Sedikit berbagi mungkin. Iya, baik. Tapi mungkin ada seperti Bu Ayu mungkin kurang lebih sama dengan kita juga. Artinya antara hak dan kewajiban kita harus balance, seimbang. Iya. Dimana kita kewajiban kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang pegawai BNN, juga sebagai seorang ibu rumah tangga, dan juga ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi, terutama di dalam rumah tangga. Benar sekali. Jadi harus balance, artinya jangan mengesampingkan. Untuk kami waktu itu tidak menjadi masalah. Kadang-kadang kita banyak di luar daripada di rumah sendiri, misalnya dengan adanya berbagai macam kegiatan sosialisasi, razia dan sebagainya. Tetapi kita tidak mengesampingkan di rumah komunikasi karena sekarang ada IT. Iya. Jadi tidak bisa menghalangi kita untuk berkomunikasi juga. Benar sekali ya Bu ya. Seperti itu. Iya, itu mesti terukurkah Ibu? Kalau kita bekerja kan dipastikan ya waktunya untuk bertemu dengan keluarga itu berapa jam? Misalnya kita harus mengatur segala macam, kan ada anak-anak juga kan, suami yang harus kita temani ya Bu ya. Saya rasa karena kita punya komitmen dalam rumah tangga, jadi apapun itu kita harus terima kekurangan dan kelebihan pasangan tentunya. Juga jangan lupa kita harus bukan mengintimidasi ya, tetapi memberikan waktu gerak dan ruang untuk anak-anak. Jadi kita juga harus memantau mereka. Tidak hanya bicara empat mata, tetapi juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi tadi. Tentunya
dan dengan keterbatasan waktu berarti kita harus menggunakan alat komunikasi yang lain tentunya, WhatsApp, IT dan sebagainya. Mungkin itu bisa membantu kita. Ibu Rina, kita saat ini penasaran nih dengan pekerjaan yang Ibu Rina geluti loh saat ini. Kita kan lihat ya Bu ya, Ibu Rina sebagai penyuluh narkoba di BNNK Kabupaten Barito Kuala. Bisa Ibu Rina ceritakan nggak pengalamannya? Untuk pengalaman sebagai penyuluh narkoba ahli muda ya, sejak tahun 2015 saya bergelut di BNN, kebetulan langsung sebagai penyuluh. Jadi beberapa level masyarakat yang kadang-kadang minta penyuluhan. Ada yang level masyarakat tingkat keluarga, tingkat masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat swasta dan pemerintahan. Dan itu ternyata punya keunikan tersendiri dan permasalahan tersendiri yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa kita pun sebagai penyuluh harus mengupdate semua informasi tentang narkoba, semua informasi dan permasalahan tentang di lapangan. Dan jangan lupa kita juga harus terjun langsung ke lapangan, tidak hanya di atas meja membaca buku gitu kan. Termasuk dengan razia gabungan tadi, razia-razia kita harus ikutin itu karena apa? Disitulah kita akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan pengalaman yang tidak kita dapatkan di atas meja, yang tidak kita dapatkan di lembaga-lembaga yang kita hadapi selama ini. Yang kita dapatkan bahwa di masyarakat itu ternyata ada masalah yang sangat banyak sekali tentang narkoba, yang notabene-nya kembali lagi kepada keluarga, dan pada dasarnya saya bisa ambil kesimpulan bahwa keluarga adalah benteng utama dalam kita memerangi narkoba. Karena kebanyakan anak-anak kita biasanya terjerumus oleh narkoba, yang mungkin 90% dari anak-anak yang kita rehabilitasi di BNN itu adalah ada sedikit masalah dengan keluarga yang ada, terutama komunikasi dan kedekatan hubungannya dengan orang tua, mungkin seperti itu. Ibu Rina, kita kembali nih hubungan BNN, parenting keluarga, dan kita sebagai Dharma Wanita ya Bu ya. Peran kami sebagai Dharma Wanita, di mana kami juga seorang ibu, tentunya fokus utama kami adalah keluarga. Bu, tadi Ibu sudah menyinggung beberapa hal terjadinya narkoba, penyalahgunaan narkoba itu berawal dari hal yang di dalam keluarga, adanya hal yang mungkin kita katakan kurang baik ya Bu ya. Ibu Rina, bagaimana sih, ada tips nggak kita cara ngomong, mau itu ke keluarga ini kan anggotanya ya, ada kita sebagai seorang ibu, ada suami dan ada anak-anak. Karena narkoba ini tidak mengenal usia kayaknya Bu ya. Tapi yang kita fokuskan, kita harus menjadi diri kita lebih baik, dan kita memberikan contoh yang lebih baik. Pendekatan kepada keluarga itu untuk pentingnya Bu mengenali bahaya narkoba ini seperti apa Bu Rina? Seperti pengalaman Ibu Rina lah selama ini. Baik, untuk pertama tentunya saya sebagai pegawai BNN ya, tentunya harus melindungi keluarga saya lebih dulu, karena keluarga kita kan istilahnya sebagai contoh untuk orang lain, dimana kita membentengi keluarga kita berhasil, mungkin itu lebih mudah kita jelaskan kepada orang lain bagaimana caranya. Jangan sampai ketika orang BNN sendiri yang terkena narkoba, kemudian bagaimana caranya kita menyampaikan ke orang lain, itu lebih susah ya. Iya benar. Jadi pertama-tama mungkin ini kita sekedar berbagi saja bahwa pentingnya informasi bagi ibu rumah tangga yang pertama. Bukan hanya ibu rumah tangga yang berkarir, tidak. Orang-orang yang berkarir kan tentunya banyak mencari referensi-referensi melalui Google. Nah, yang saya berikan arahan arahan kepada keluarga itu adalah ibu-ibu yang mungkin di rumah, yang tidak hanya statis diam begitu saja melihat informasi yang berseliweran narkoba. Kadang-kadang anak kita kan bingung mencari informasi biasanya ke orang tua. Nah, harusnya orang tua lebih tahu dulu tentang apa sih itu narkoba gitu kan. Dan informasi tentang narkoba itu sebenarnya mudah sekali. Dimana kita menggunakan alat-alat elektronik seperti handphone, itu sangat banyak sekali informasi-informasi yang di-share oleh BNN, terutama BNN Kabupaten Barito Kuala kepada seluruh lapisan masyarakat,
itu narkoba, apa itu lem yang biasanya anak-anak yang dari kalangan menengah ke bawah kan banyak kan di Kabupaten Baritokwala kan banyak kalangan menengah ke bawah. Nah, kemudian apa itu yang tren kan gadok. Nah, belum lagi ini yang ngetren di Kalimantan Selatan itu kecubung. Yang saat ini sedang gitu karena apa sih peranan orang tua? Pertama kita harus mencarikan informasi dulu untuk kita sendiri untuk bisa dijelaskan kepada anak kita seperti apa narkoba itu. Tentunya dalam informasi yang kecil, nggak perlu yang sedetail mungkin bagaimana metabolisme di dalam tubuh, nggak perlu. Mungkin bahwa bahan-bahan seperti itu adalah bahan kimia yang sangat beracun, mungkin sampai di sana bisa kita sampaikan kepada anak kita. Apapun tentang narkoba, jenis narkoba itu adalah merupakan bahan kimia yang sangat beracun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dia akan ketika kita konsumsi dia akan merusak pertama sel-sel persarapan dan larinya ke psikologi. Jadi seperti itu kita menjelaskan pelan-pelan kepada anak dengan bahasa yang mereka pahami. Penuh dengan hal yang menyenangkan. Ya, kadang-kadang saya jalan sama anak gitu kan, terus anak-anak lihat nih, ini kok di tikungan mama ada bungkus-bungkus obat banyak sekali. Saya bilang obat itu untuk orang sakit. Kalau bungkus obat itu banyak sekali dibuang di situ, berarti ada penyalahgunaan. Sekarang kamu harus tahu bahwa narkoba itu bisa berupa apa saja, termasuk penggunaan obat-obatan yang tidak ada tempatnya. Harusnya obat-obatan itu adalah untuk orang sakit yang harus dengan resep dokter, tidak digunakan sembarangan, dibuang sembarangan seperti itu. Dan kemudian untuk alkohol, kan kita begitu jalan, itu kan cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka tidak hanya dulu tentang teori. Jadi pengalaman mereka bisa bosan. Mereka bisa bosan, pengalaman hidup pun bisa kita tampilkan ke mereka waktu kita bersama-sama gitu. Makanya itu kebersamaan itu penting gitu. Kebersamaan itu sangat penting. Ketika kita melihat orang mabuk di tengah jalan gitu kan diborgol oleh polisi, nah kamu bisa lihat seperti apa masa depan mereka gitu kan. Ketika mereka diborgol polisi, bagaimana dengan sekolahnya, bagaimana dengan masa depannya. Sekarang kamu tinggal memilih mau masa depan yang bagus atau masa depan yang seperti itu. Tentunya mereka akan merasa malu, status sosial mereka di masyarakat nanti seperti apa, cita-cita mereka seperti apa, kamu bisa bayangkan. Kamu ambil sendiri kesimpulan. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak ngomong, oh itu tidak boleh, ini boleh. Tapi kenyataannya kita tidak pernah menunjukkan. Kita tidak pernah menunjukkan. Artinya banyak cara ya Bu ya, untuk kita menyampaikan supaya mereka tertarik untuk mendengarkan. Dan termasuk penggunaan alat-alat elektronik seperti HP itu kan banyak sekali tuh ilmu pengetahuan yang bisa mereka serap, tidak hanya tentang hal-hal yang negatif saja, tetapi kita dorong mereka untuk mencari informasi tentang hal-hal yang positif di HP. Jadi jangan menyalahkan HP, jangan menyalahkan informasi yang masuk, tapi kita memberikan warning kepada anak kita. Tidak dengan cara kekerasan tetapi cara ketegasan. Beda antara kekerasan dan ketegasan. Karena saya di BNN ya, jadi mungkin pembawaan saya seperti itu. Saya tidak terlalu keras, saya tidak mau kalau bicara keras dengan anak-anak karena dia pun akan seperti itu. Saya berbicara tegas kepada anak, silahkan kamu lihat, kamu dengar, kamu simak dan kamu ambil sendiri kesimpulannya. Mau kemana masa depan kamu? Mau seperti yang kamu lihat ditangkap polisi atau mau yang lebih nyaman nanti. Artinya komunikasi kita yang benar-benar diolah ya Bu ya, baik selain hal yang bisa menyenangkan mereka secara visual, juga pendekatan kita juga harus lebih menyenangkan juga bagi mereka ya untuk penyampaian itu. Ibu Rina, kita kembali nih membahas tentang pekerjaan Ibu Rina di BNN. Saya kepingin tahu nih Bu Rina, prestasi-prestasi nih, kan kemarin kita pernah mendengar nih beberapa prestasi-prestasi. Bisa disebutin gak sih Bu Rina prestasi-prestasi yang pernah diraih bagi Bu Rina sendiri ataupun BNN selama ini untuk Kabupaten Baritokwala? Saya rasa karena saya sekarang duduk di Kabupaten Baritokwala, jadi kita harus punya moto sembahyang Batola bisa. Oh iya, Batola bisa menuju Batola bersinar ya. Untuk Kabupaten Baritokwala sendiri, ketika tahun 2003 awal sudah diberikan tugas di sini. Alhamdulillah tahun 2023 itu kita mendapatkan penghargaan tertinggi dari Bapak Kepala BNN RI tentang fasilitasi P4GN yang
dinyatakan sangat mandiri dan sangat membantu pemerintah daerah untuk memerangi narkoba. Keren. Alhamdulillah. Tahun 2024 kita mendapatkan piagam dari Ibu PKK Provinsi Hasil Odah ya. Iya. Ibu Raudatul Jannah, istri Bapak Gubernur, dalam hari Kartini bahwa penggiat narkoba kita mendapatkan penghargaan karena bergerak di dalam bidang pencegahan narkoba, seorang wanita yang bergerak di dalam pencegahan narkoba. Alhamdulillah. Dan tahun 2004 ini juga kita 2023 akhir kota kita sebagai kota tanggap ancaman narkoba dengan klasifikasi sangat mandiri nilainya A. Karena semua pemerintah daerah khususnya di semua lini termasuk PKK dan BBP itu sudah sama-sama bergotong royong memerangi narkoba di tupoksinya masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak, bukan saya tetapi bukan BNN tetapi pemerintah daerahnya yang notabene bekerja sama dengan kita, berkolaborasi dan bersinergi sangat responsif sekali. Semoga semakin banyak dukungan ya Bu ya. Semoga semakin banyak dukungan sehingga narkoba di tempat kita mungkin tidak bisa steril ya Bu Ayu, tetapi bisa kecil. Hampir zero lah kita. Hampir zero. Karena kalau kita hanya mengandalkan gerak dan seluruh upaya dari BNNK ya Bu ya, mungkin energi mereka juga terbatas ya. Jadi kita memang seluruh komponen juga memang iya, dan yang terutama tadi kita kembali kepada keluarga. Memang di dalam keluarga lah ternyata semua itu sebagai tonggak bahkan poros ya Bu ya. Iya, tidak lupa bahwa kegiatan di WP hari ini adalah kesinambungan dengan kegiatan-kegiatan dari tahun kemarin. Iya, ya, sebenarnya kalau pemirsa ya, kita sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan ya, kita sudah memberikan komitmen terhadap BNNK sendiri, DWP Kominfo Baritokuala ya Bu ya. Tahun kemarin memberikan pelajaran kepada ibu-ibu DWP-nya Bu ya, tentang apa itu narkoba, bagaimana caranya rehabilitasi dalam skop lingkungan keluarga Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ayu, itu termasuk pejuang-pejuang, wanita-wanita pejuang memerangi narkoba di lingkup keluarganya, terutama DWP Kominfo. Terima kasih banyak. Kami juga Bu, harapan kami sungguh besar ya untuk menjalin hubungan dengan BNNK ini sendiri, karena kami fokus dengan generasi-generasi muda yang saat ini kami berharap istilahnya tidak ada lah yang menimbulkan hal-hal negatif. Itu tentunya keinginan semua ya, karena mereka sebagai ini ya, perpanjangan tangan kita nanti kan. Iya, benar sekali. Bisa kita pensiun atau kita bisa sudah lelah dan sebagainya. Jadi mereka pengganti kita di masa depan, kita persiapkan. Mudah-mudahan kita bisa menggapai Bataulah Bersinar dengan Indonesia Emas ya. Indonesia Emas dengan generasi muda kita yang sudah mumpuni menjadi pemimpin-pemimpin tentunya di daerah Bataulah ini. Ibu Rina, saya mau menanyakan. Ya Bapak ya ditanyakan ya di podcast ini ya. Memang harus tanya jawab, kita santai. Begini Bu Rina, kita mengenai yang terdampak atau pengguna ya penyalahan narkoba ini sendiri di Kabupaten Baritokuala Ibu Rina. Itu dari segi usia untuk tahun 2023 aja deh kita, karena 2024 belum selesai ya. 2023 itu apakah boleh Bu disampaikan di sini untuk klasifikasi usia Bu yang paling tinggi Bu? Untuk Kabupaten Baritokuala sesuai dengan press release kami tahun 2023 akhir itu, kalau klasifikasi usia itu rentang usianya 10 sampai 54 tahun. Jadi 10 tahun itu sudah ada. Yang tapi narkobanya bukan narkoba yang kelas sabu segala macam, narkobanya jenis lain. Anak SD usia 2 tahun itu dilaksanakan rehabilitasinya oleh tim rehabilitasi kami tentunya. Tim rehabilitasi kami yang menjangkau ke daerah-daerah desa bersinar. Desa bersinar. Pemirsa wajib tahu nih, BNNK kita itu punya klinik sendiri ya Bu ya, untuk rehabilitasi ya Bu ya di BNNK. Secara gratis dan tidak ditangkap loh kalau orang bingung nih mau rehabilitasi kemana gitu kan. Ternyata datang aja ke BNN Kabupaten Baritokuala atau hubungi nomor kontaknya. Kemudian silakan datang, kita tidak memungut biaya sama sekali. Kalau memang dia perlu dirawat jalan, kita rawat jalan di klinik kita. Tetapi kalau dia perlu dirawat inap, kita akan berikan rujukan ke rumah sakit BNN yang ada di
paling terdekat di Tanah Merah. Itu setiap tahun kita sudah ada mengirimkan orang-orang yang perlu dirawat inap di sana. Tentunya secara gratis juga, tidak mengeluarkan biaya. Yang selama ini yang sudah di press release di tahun 2023 itu semua direhabilitasi kah? Itu Bu apa? Iya, yang datang ke kita pasti kita rehabilitasi, itu sekitar ada 80-an untuk tahun 2023. Tentunya itu mungkin seperti puncak gunung es ya, masih banyak orang-orang yang di daerah pinggiran-pinggiran yang jauh dari aksesibilitas kita kan, yang bingung mau rehabilitasi kemana. Mungkin lewat podcast ini ya, lewat podcast DWP Kominfo ini, para orang tua yang jauh di tempat-tempat yang tidak terjangkau gitu, silakan saja datang ke BNN langsung yang ada di Jalan Jenderal Sudirman langsung. Kita tidak memungut biaya sekali lagi dan tidak akan ditangkap karena mereka perlu rehabilitasi segera dan mereka adalah korban. Mereka bukan pengedar, jadi kita anggap mereka adalah korban dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Yang penting mereka mau datang rehabilitasi dengan sukarela. Iya. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti mereka akan terjerumus lebih jauh lagi. Apalagi orang tua menutupi keberadaannya gitu kan. Benar sekali. Ketika orang tua merasa malu dan sebagainya menutupi keberadaannya, maka yang dulunya cuma satu keping gitu kan, kecanduan narkoba akhirnya lama-lama bisa menjadi, kata orang tua seraut gitu kan, narkobanya gitu. Tidak lagi 1-2 biji, tapi sekeping, seraut dan sebagainya, belum lagi dicampur semakin dengan banyak. Semakin banyak. Itulah fenomena yang terjadi di masyarakat yang selama ini mau kemana merehabilitasinya tidak tahu, apakah ditangkap tidak tahu, berapa pemerintah biayanya. sudah siap ya. Pemerintah sudah siap, sudah menyiapkan itu melalui BNN Kabupaten Morelos. Iya, benar sekali. Terima kasih melalui podcast DWP Kominfo ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat gitu kan. Semoga diapresiasi pemirsa ya Ibu ya. Kita berharapnya demikian. Karena ini demi masa depan. Ya. Kegiatan hari ini termasuk warriornya Ibu-ibu DWP Kominfo. Halo Ibu-ibu DWP Kominfo. Ibu-ibu adalah warrior, artinya perang melawan narkoba melalui cara-cara kekeluargaan seperti ini. Cara-cara yang sangat persuasif seperti ini, saya rasa bisa menyentuh masyarakat. Iya, benar. Kami berharapnya dari kami, dari keluarga kita menjadi contoh, bisa memberikan yang terbaik ya Bu ya. Ya. Untuk permasalahan narkoba ini sebenarnya saya pernah bilang, saya pernah sampai gagal fokus ya Bu ya, begitu melihat jumlah penderitanya. Saya sampai merinding, tidak terbayangkan. Waktu tahun kemarin ya? Tahun 2023 yang datang ke BNN, dia berkunjung ke BNN. Iya, saya berpikir Barito Kuala ini adem ayem, enak, di sini ya Bu. Tidak membayangkan akan ada kasus seperti itu. Tidak membayangkan usia 10 tahun sudah menjadi pecandu ya narkoba jenis lem gitu kan. Ini kan pemirsa juga wajib tahu ya. Ternyata tempat kita tidak baik-baik saja gitu kan, bahkan daerah yang paling ujung sekalipun, bahkan daerah perbatasan, karena mereka berbatasan dengan Kalimantan Tengah ya. Daerah-daerah seperti itu barang-barang bisa masuk dari luar masuk ke kita. Jadi tanpa adanya untung pemerintah pusat itu ada program namanya Desa Bersinar Narkoba. Masuklah BNN ke sana dengan melibatkan DWP dan PKK juga yang kita jadikan agen pemulihan dan relawan di situ. Mereka sebagai penjangkauan di mana sekolah-sekolah itu dimasuki satu persatu. Jadi mereka bisa berkoordinasi dengan guru-guru, mana sih anak-anak yang sudah kecanduan narkoba atau sudah pernah merasakan itu narkoba. Jadi mereka menjadi penjangkau kita. Kalau BNN langsung masuk, TNI atau Polri yang masuk, mereka pada kabur Bu Ayu. Jadi kira ditangkap gitu kan. Jadi kami memberikan perpanjangan tangan membentuk agen pemulihan dan relawan di desa tersebut untuk menjangkau anak-anak yang kecanduan, sehingga mereka bisa terbuka dengan orang-orang yang mereka kenal di situ. Jadi mereka bisa terbuka, Bu, saya pernah misalnya sekali, secara sukarela. Alhamdulillah mau. Itulah makanya kita mendapatkan di daerah-daerah pesisir itu, di daerah-daerah perbatasan itu sekitar 30-an orang lebih bahkan yang bersukarela untuk direhabilitasi. Ibu Rina, mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, Desa Bersinar apa sih Ibu?
Oke, Desa Bersinar itulah Desa Bersinar Narkoba, program dari BNN, program dari BNN RI untuk kawasan-kawasan yang rawan. Sudah berapa tahun Ibu itu? Sejak tahun 2019. 2019. Untuk tahun 2023 itu Desa Bersinarnya kita arahkan ke daerah perbatasan. Di Kabupaten Baritokwala, Desa Kecamatan Tabukan. Kecamatan Tabukan. Tabukan Raya dan Pantang Raya. Desanya ya? Ya, desanya kan desa itu berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Apalagi ada jembatan yang mau dibangun kan. Iya. Akhirnya barang-barang itu mudah masuk gitu kan. Dan pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh pun bisa bisa saja disatukan. Jadi akhirnya ketika anak-anak kita yang notabene orang tuanya di sawah seharian gitu kan tanpa pengawasan, akhirnya mereka larilah ke lingkungan yang seperti itu dan mereka akhirnya mencoba. Untungnya kita cepat-cepat dari PNN cepat-cepat langsung memprogramkan bahwa desa itu adalah desa bersinar. Alhamdulillah. Fokusnya ya. Dan dibantu oleh pemerintahan desa secara kelembagaan tentunya. Ada undang-undangnya, ada surat edarannya, kemudian ada dananya, ada planningnya dan implementasinya. Berarti semuanya jelas ya Ibu ya, baik terukur. Iya, baik kegiatan maupun kerjanya ya. Iya, terukur melalui kelembagaan tadi, melalui nilai-nilai indeks dan bisa dinilai oleh baik dari daerah ataupun pusat. Desa Bersinar ini sendiri Ibu Rina fokusnya lebih kepada ada kasus narkoba di desa itukah atau memang apa ya kita katakan suspek lah gitu. Sebelum kita menunjuk daerah itu daerah bersih narkoba, diprogramkan jadi daerah bersih narkoba, kita melalui pemetaan dulu Bu Ani. Jadi kami petakan dulu kerawanannya, tingkat kerawanannya yang pertama. Kemudian ada 8 syarat pendukung dan 5 syarat utama yang kita harus penuhi untuk menjadi daerah bersih narkoba. Tentunya pertama itu kerawanannya. Kerawanan ini pemetaannya kita secara internal kami bekerja sama dengan bidang pemberantasan yang ada di unit kami sendiri. Kemudian baru kita ke Polres untuk meminta data, informasi, dan kemudian pemetaan untuk organisasi-organisasi yang bisa kita rangkul seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, mungkin seperti manajemen SWOT ya. Berarti semua terlibat ya? Semua harus terlibat secara komprehensif. Sampai kita raja gabungan ke daerah terpencil seperti itu, di mana orang mudah sekali berjualan obat-obatan gitu kan. Juga dilakukan. Ya, juga kita lakukan raja gabungan bersama TNI, Polri, Pol PP, Kesbangpol, dan semua bekerja sama alhamdulillah. Shock terapi kepada masyarakat itu sangat-sangat responnya positif sekali ya. Jadi sekarang kata kepala desanya sudah sangat berkurang jauh. Alhamdulillah. Sehingga mereka yang menjual obat pun takut-takut gitu kan. Bentar gitu mau diraja terus nih nanti. Gitu kan. Jadi kita berikan peringatan bahwa raja ini hanya sekali. Bahwa kita hanya sekali untuk peringatan. Yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke tindakan yang lebih lagi sesuai dengan undang-undang. Kita persuasif juga. Berarti memang pendekatan juga ya Ibu ya. Karena mereka mungkin pertama tidak tahu informasi. Karena orang-orang berpikir Bu BNN itu kalau ada BNN nangkep. Ya benar. Iya, sebenarnya BNN itu ada 3 pilar di dalamnya. Satu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk saya ketua timnya. Yang kemudian ada rehabilitasi, itu khusus untuk merehabilitasi. Yang ketiga adalah pemberantasan. Nah itu khusus penangkapan, pemetaan, penangkapan dan istilahnya memberantas bukan secara persuasif tapi secara masif yang seperti itu khusus untuk yang bandar, kemudian kurir dan sebagainya ada bidang-bidangnya tersendiri kan tidak hanya Ibu Rina, untuk Dharma Wanita nih peran kami seorang ibu ya Bu ya, kita di dalam keluarga supaya jauh lebih memahami nih Bu tentang bahaya narkoba ini sendiri. Kalau kita handphone kita bisa cari di Google ya Bu ya, kita bisa lihat di YouTube mungkin ya. Mungkin dari Ibu sendiri nih ada semacam workshop kah atau apa yang bisa kami ikuti Bu dari BNN kan selama ini gitu. Kalau dari BNN sendiri ada yang namanya program nasional itu Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba. Itu khusus kami memberikan workshop kepada remaja-remaja untuk dijadikan pegiat.
terutama anak-anak yang berada di sekolah yang usia 13 sampai 18 tahun ke bawah. Itu kami berikan workshop pelatihan, mereka menjadi penggiat di sekolahnya masing-masing. Itu untuk menjangkau remaja-remaja. Kemudian untuk keluarga ada namanya ketahanan keluarga anti narkoba. Ada. Jadi yang kita latih itu adalah satu keluarga, di dalamnya ada ibu atau ayah dan satu anak. Oh gitu, ya, lengkap. Jadi mereka harus bagaimana parenting, si anaknya kita juga berikan pelatihan bagaimana program desa bersinar. Itu ada remaja teman sebaya anti narkoba yang kita bentuk. Di situ ada pula ketahanan keluarga anti narkoba yang kita bentuk. Yang kemudian mereka harus kembali ke lingkungannya dan memberikan program itu harus masuk ke dalam program mereka seperti PKK, seperti DWP, bagaimana sosialisasi ke lingkungan-lingkungan mereka sendiri. Biar semuanya jalan. Biar semuanya jalan, tidak hanya duduk diam dengar, pulang langsung. Artinya kan memang ditambah ya setiap pengalaman, wawasan juga ya. Karena kan menyangkut saat ini itu semakin berkembangnya teknologi, juga berkembangnya semua ilmu. Pasti setiap waktu pun akan ada isu-isu yang menjadi tren ya Bu ya. Jadi kan yang kita katakan harus kita sikapi. Dan berkembangnya narkoba itu sangat pesat sekali. Gitu. Sangat pesat, tidak hanya sabu, ekstasi, ganja, putar, tapi kan sekarang bertambah terus sesuai dengan kedaerahan. Kalau di Kalimantan Barat kan bisa kratom yang tanaman yang dulunya diekspor ke luar negeri untuk stamina, sekarang disalahgunakan gitu kan. Kalau di Aceh dan Sumatera itu kan ganja gitu kan, yang dulunya untuk memasak sekarang disalahgunakan untuk smoke gitu kan, untuk merokok dan sebagainya. Kemudian di daerah kita Kecubung yang notabene itu buah-buahan hutan yang di dalamnya getahnya sangat beracun, itu dijadikan bahan untuk mabuk-mabukan misalnya. Kan sebenarnya itu bukan yang jelas kita harus perlu informasi kepada keluarga, informasi kepada orang tua bahwa apapun itu jenis narkoba, apapun itu jenisnya, itu adalah bahan-bahan kimia yang sangat beracun yang tidak untuk dikonsumsi. Kita bisa lihat di televisi ada 47 orang yang masuk Sambunghum yang meninggal 4 gitu kan. Yang meninggal 4 orang sudah, yang lainnya kan yang mengalami gangguan kejiwaan karena efek dari itu semua. Apapun itu jenis narkobanya, entah itu tanaman, entah itu obat, entah itu yang diedarkan para pengedar, semua tidak untuk tubuh. Jadi semua akan merusak tubuh. Pada intinya, ujung-ujungnya semua akan merusak tubuh, baik fisik ataupun mental. Intinya jangan mencoba-coba ya, apapun itu jenisnya. Tentang narkoba, no. No, prestasi yes. Kominfo is the best. Semangat terus. Iya. Ibu Rina, satu lagi nih mau ditanyakan, pengalaman paling menarik waktu Ibu berkegiatan razia, Bu. Bisa diceritakan nggak di sini? Sebenarnya saya kalau razia itu harus mengesampingkan empati dan simpati saya ya, tapi nggak bisa. Ternyata begitu di lapangan banyak orang-orang yang dirazia gitu kan, ketangkap kena narkoba, mungkin karena faktor luar, faktor ekonomi dan sebagainya. Kadang-kadang kita menahan air mata juga sih. Sebenarnya mereka tidak ingin, pada dasarnya mereka tidak ingin untuk menggunakan narkoba sebenarnya. Cuma apa boleh buat, namanya pekerjaan. Karena orang-orang pengedar ini lebih hebat lagi. Mereka memberikan narkoba dulu pertama secara gratis, kemudian akhirnya mereka kecanduan, dan banyak lagi masalah-masalah yang kita temukan. Ada penjualan anak di bawah usia dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak kita temukan dimanapun. Ketika saya razia menemukan hal itu yang miris sekali. Mudah-mudahan kita bisa memerangi peredaran narkoba itu. Tapi yang jelas pada hari ini DWP Kominfo itu memerangi narkoba dari skop kecil dulu ya Bu. Dari keluarga DWP Kominfo dulu, kemudian nanti mudah-mudahan lari ke masyarakat. Secara internal sudah, sekarang secara eksternal ya, masyarakat melalui sentuhan informatika yang ada di Diskominfo. Ibu, apa harapan Ibu untuk kami, Dharma Wanita Dinas Kominfo Kabupaten Baritokuala?
Saya rasa harapan saya sama dengan ibu-ibu yang ada. Saya tidak punya sesuatu yang lebih dari kita sama-sama berharap secara global harapan kita Batola ini bisa menjadi Batola bersih narkoba. Untuk DWP Kominfo harapan kami semoga kegiatan seperti ini tetap kontinuitas, tetap berkesinambungan, berjalan tidak hanya tahun ini, tahun kemarin dan tahun akan datang juga mudah-mudahan masih bisa ada planning-planning yang lain yang inovasinya sangat baik sekali. Mungkin skopnya kecil tetapi efeknya sangat besar untuk Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih banyak DWP Kominfo ya. Saya sangat salut sekali gitu. Tidak semua orang bisa seperti ini. Alhamdulillah kita bertemu di waktu dan tempat yang benar. Alhamdulillah. Ada intinya podcast kita ini ingin menyampaikan ya Bu ya, peran kita Dharma Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala yang selama ini sudah menjalin hubungan, katakanlah kita sudah bersinergi dengan BNNK, bahkan dengan Ibu Rina juga kita banyak upaya-upaya sebenarnya terkait isu-isu tentang penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Harapan kita tadi kembali seperti Ibu Rina sampaikan sama dengan seperti harapan ibu-ibu lainnya. Tentunya harapan itu pasti ingin harapan yang lebih baik ya Ibu ya. Karena kita ingin mendorong bahkan agar generasi kita ke depannya itu tidak ada lagi yang tersandung hal-hal negatif. Semuanya kita ingin bisa berfokus pada hal-hal yang positif, bahkan karyanya jauh lebih besar dihasilkan untuk tentunya kabupaten kita sendiri ya Bu ya, Kabupaten Barito Kuala, keluarga, masyarakat dan Kabupaten Barito tentunya. Dan tentunya lembaga-lembaga lain juga tidak hanya DWP Kominfo ya. DWP Kominfo saya pikirnya sebagai pioner deh untuk hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan lembaga yang lain juga bisa mengikuti jejaknya. Ya, amin. Kita doakan ya Ibu ya, semuanya bisa bergandengan tangan, kita saling membantu karena ini ada generasi yang harus kita jaga. Generasi muda yang pokoknya harus kita jaga, generasi emas ini. Betul. Jangan sampai menghalangi aktivitas kita sebagai tulang rusuk, tulang punggung, tapi juga tulang punggung negara ya. Baik Ibu Rina, terima kasih Ibu Rina atas podcast kita hari ini. Kami berharap ini semua menjadi manfaat ya Ibu Rina, baik bagi kami dan Wanita Persatuan Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala maupun pemirsa yang mungkin menyaksikan ini. Kita berharap apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat, diterima dengan baik dan bisa yang contoh lah, contoh. Kalau saya bilang itu pioner Bu Ayu, jadi pioner di DWP Kominfo, menjadi pioner untuk lembaga-lembaga yang lain. Baik, untuk bergerak bersama-sama memerangi narkoba menjadi Batola bersih narkoba. Sekali lagi Bu Rina terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Buat pemirsa, sampai jumpa.